Salam selamat hari Minggu bagi kita semuanya, jemaat yang mengikuti kebaktian di gereja, juga bagi jemaat yang mengikuti kebaktian secara virtual di rumah masing-masing. Kita akan segera memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita awali dengan kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Selamat hari Minggu Trinitatis buat seluruh jemaat Tuhan. Sesungguhnya kami juga menyambut dan menyampaikan selamat hari Minggu Trinitatis buat hamba Tuhan yang melayani hari ini. Beberapa perayaan besar tahun gerejawi telah kita lewati dan rayakan dengan sukacita. Yang terakhir, kita baru saja merayakan turunnya Roh Kudus yang memberi kekuatan dan meneguhkan hati kita setiap hari menjadi saksi Kristus memberitakan Injilnya. Kupuji Engkau Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang memberikan kekuatan serta menuntun hatiku untuk mengerti kehendak-Mu yang membawa aku ke dalam hidup baru. Hari ini kita telah memasuki Minggu Trinitatis, ketritunggalan Allah. Dia telah memenuhi kehendak Bapanya yang mengutus anaknya Yesus Kristus menjadi keselamatan dunia ini. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Kupuji Engkau Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang meneguhkan hatiku untuk percaya dan menerima seluruh yang Engkau telah janjikan. Marilah bersukacita memuji Tuhan, karena Allah telah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya kepada kita. Itulah topik minggu kita hari ini. Oleh karena itu, marilah memuji Tuhan. Muliakanlah Allah karena kasih-Nya besar. Marilah kita bernyanyi. Yeah.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Haleluya. Berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Hukum Taurat bagi kita pada Minggu Trinitatis hari ini diambil dari Konfesi AKBP pasal 2 tentang ketritunggalan Allah. Kita mempercayai dan menyaksikan Allah itu Esa, dan di dalam pernyataannya yang Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yang tidak berawal dan tidak berakhir. Berdasarkan ini, kita menolak ajaran Triteisme yang mengatakan Allah orang Kristen itu ada 3. Demikian hukum Tuhan, marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
merendahkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan epistel pada minggu hari ini diambil dari kitab Yesaya 6, pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan 8. Mari kita baca secara responsoria. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang.
Dan mereka berseru seorang kepada seorang. Katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Salam. Warta Jemaat HKBP Serang Resort Serang Minggu 30 Mei 2021. Yang tidak kami bacakan boleh kita baca di tempat kita masing-masing, dan hendaklah warta ataupun acara yang kita dapat hari ini boleh kita bawa pulang ke rumah. Warta yang pertama nama Minggu, Minggu Trinitatis, Ketritunggalan Allah, dengan topik Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya. Warta yang kedua, surat pastoral dari Eporus HKBP. Setelah warta jemaat ini akan dibacakan surat pastoral dari Eporus HKBP tentang laporan penggalangan dana pensiun HKBP. Warta yang ke-8, rapat koordinasi tingkat resort. Pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 akan dilaksanakan rapat koordinasi tingkat resort Serang untuk mengevaluasi dan membahas pelayanan tingkat resort Serang. Rapat dimulai pukul 19 WIB bertempat di gereja ini. Dihimbau kepada seluruh pelayan penuh waktu, majelis resort dan MPA atau Parhalado Parartaun dari HKBP Serang, HKBP Maranatha Cilegon, dan HKBP Cikande untuk menghadiri rapat tersebut. Warta ke-9, kebaktian keluarga dan sermon majelis HKBP Serang. Selasa tanggal 1 Juni 2021 akan dilaksanakan kebaktian keluarga dan sermon majelis Parhalado HKBP Serang bertempat di gereja ini pukul 19 WIB, dan yang menjadi tuan rumah keluarga Pendeta BB Siagian Inang Borusihaan. Dihimbau kepada seluruh majelis untuk menghadiri kegiatan tersebut. Warta ke-10, ibadah rumah tangga atau pertanggungan sektor. Hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 pukul 19.30 WIB di gereja Sektor 1 Serang, Sektor 2 Kramat Watu, Sektor 4 Cinanggung, Sektor 5 Bumi Agung, Sektor 17 Pipitan, yang melayani pengkhotbah Pendeta TM Simorangkir, liturgis Sintua TM Situmorang. Hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 pukul 19.30 WIB di rumah Sektor 3 Pandeglang, keluarga L. Sihombing Boru Sialagan, Perumahan Kuranten Pandeglang, yang melayani pengkhotbah Pendeta BB Siagian, liturgis Sintua H. Lumban Batu. 11. Dewan Koinonia. Gereja kita akan melayani pelayanan PHD kategorial dan sermon guru-guru sekolah minggu melalui yang dilayani secara online dengan media aplikasi Zoom dan tatap muka. Poin pertama, seksi sekolah minggu Rabu 2 Mei 2021, pelayan Pendeta TM Simorangkir. Seksi remaja Naposo Sabtu 5 Juni 2021, pelayan Pendeta E Mungkur. Poin ketiga, seksi perempuan Kamis 3 Juni 2021, pelayan Pendeta DFD Tampu Bolon. 4. Seksi Bapak Jumat tanggal 4 Juni 2021, pelayan Pendeta TM Simorangkir. 5. Seksi Lansia Jumat tanggal 4 Juni 2021, pelayan Pendeta DFD Tampu Bolon. Warta ke-13, Dewan Diakonia, pelayan acara penghiburan. Pada minggu hari ini tanggal 30 Mei 2021, gereja kita akan melaksanakan acara penghiburan Pangapulion mulai pukul 18 WIB atau jam 6 sore bagi keluarga yang pertama, keluarga Nyonya DH Sinurat Boru Samosir, alamat Perumahan Taman Ciruas Permai. Kedua, keluarga A Panjaitan Boru Simamora, alamat Perumahan Puri Anggrek, Sektor 13 Pakupatan, yang melayani Pendeta BB Siagian. Kedua, anggota jemaat baru mulai minggu ini masuk menjadi anggota jemaat. Pertama,
keluarga Prima Aritonang, Ibu Pembrianti Boru Manurung bersama 2 orang anak, Citra Yaleva Natania Aritonang dan Rafael Hasiholan Aritonang, pindah dari HKBP Ciledug Resort Serpong, sekarang tinggal di sektor 13 Pakupatan. Yang kedua, keluarga Dantor Sitorus, Ibu I Jojor Boru Simaremare, pindah dari HKBP Ciluar Resort Ciluar Distrik 28 Deboskap, sekarang tinggal di sektor 15 Rau. Selamat datang dan selamat bergabung di HKBP Serang. Warta yang ketiga, warta pemberkatan pernikahan. Warta kedua, akan dilaksanakan pemberkatan nikah bagi calon mempelai laki-laki Jackson Sahatua Nababan, putra dari Bapak Sintua Mangiring Nababan, Ibu Rostiana Boru Marpaung. Alamat perumahan Ambluit Blok M nomor 146 Sektor 3 Pandeglang, Jemaat HKBP Serang Resort Serang, dengan calon mempelai perempuan Nova Kristina Boru Marpaung, putri dari Bapak Jonas Marpaung, Ibu Rismawati Boru Manurung. Alamat Sitorang Jai, Desa Siantar Tonga-Tonga 2, Kecamatan Siantar Narumonda Toba. Jemaat HKI Sitorang Jai Resort Simpang 4 Toba. Pemberkatan pernikahan hari Sabtu 12 Juni 2021 masuk jam 10 WIB di HKBP Nagasaribu Resort Nagasaribu. Tuhan senantiasa mengabulkan dan memberkati rencana pernikahan mereka. Warta yang ke-15, Pesta Gotilon dan HUT ke-65 HKBP Serang. Sehubungan dengan program gereja kita dan sesuai hasil rapat dan sermon majelis beserta panitia dari sektor 2 Keramat Watu dan 11 Sankyu, akan kita laksanakan Pesta Gotilon dan hari ulang tahun ke-65 HKBP Serang pada hari Minggu tanggal 19 September 2021. Marilah kita doakan pesta sukacita tersebut dengan mensyukuri penyertaan Tuhan dalam hidup ini dan berkenan memberi dari berkat yang kita terima untuk Tuhan melalui pelayanan gerejanya. Ucapan syukur masing-masing dipersembahkan berupa: poin A, persembahan amplop pada saat acara ibadah yang kita terima dari Sintua Sektor. B, partisipasi ucapan syukur hari ulang tahun ke-65 HKBP Serang. Diharapkan kesediaan jemaat untuk pemotongan kue minimal Rp50.000 per kepala keluarga. C, ucapan syukur melalui haoloon setiap keluarga minimal Rp300.000. D, ibadah kebaktian pesta pukul 10.15 WIB di lantai 2 dengan mengacu pada protokol kesehatan. Yang berhubungan dengan kegiatan tersebut supaya kita bicarakan di sektor masing-masing. Kiranya Tuhan yang memberkati menjadi kemuliaan dan sukacita bagi jemaatnya. Warta tambahan, pelayanan ibadah minggu di keluarga yang sakit. Direncanakan gereja kita untuk melaksanakan ibadah minggu kepada jemaat yang sakit di rumah secara bergiliran di setiap sektor. Kegiatan ini akan kita laksanakan mulai hari Minggu tanggal 13 Juni 2021. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap pelayanan di gereja kita. Warta keuangan dapat kita baca dalam warta jemaat masing-masing. Kami bacakan surat pastoral dari Eporus HKBP. Peraja Tarutung 25 Mei 2021 nomor 921/L18/angka 5 Romawi /2021. Hal laporan bulan Mei penggalangan dana pensiun HKBP. Lampiran
rincian pemasukan dari seluruh distrik ke kantor pusat. Kepada yang terhormat jemaat dan perhalado HKBP dengan perantara pendeta resort di tempat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudara sekalian. Sebagai lanjutan dari surat kami tanggal 9 Maret 2021 tentang gerakan Rp1.000 setiap hari dan tanggal 30 April 2021 tentang laporan bulan April penggalangan dana pensiun HKBP sebagai cara untuk menyelesaikan kewajiban hutang HKBP ke dana pensiun HKBP melalui gerakan Rp1.000 per hari dan usaha lain, yaitu berupa amplop, persembahan bulanan, malam dana, dan dana. Bersama ini izinkan kami memberitahukan tentang dana yang sudah terkumpul dan yang sudah disetor ke dana pensiun HKBP di Medan per akhir Mei 2021. Pemasukan poin pertama ke 4 rekening normal dana pensiun, yaitu BNI, BRI, Mandiri 1, Mandiri 2. Hingga hari ini 25 Mei sejumlah 12.053.191.380.000 rupiah. Poin kedua ke rekening khusus pemerhati kasih HKBP melalui rekening BNI nomor sekian sebanyak 38.035 juta rupiah sampai akhir April 2021 lalu plus 19.703.313.820 rupiah. Maka sampai 25 Mei 2021 telah terkumpul 57.308.313.820 rupiah plus 12.053.191.380 rupiah, maka di total sebesar 69.791.505.200 rupiah. Pengeluaran poin pertama, pembayaran ke dana pensiun HKBP di Medan pada bulan April lalu sebesar 47,1 miliar. Poin kedua, pembayaran pada hari ini 25 Mei 2021 ke dana pensiun HKBP di Medan 19,4 miliar. Maka total secara keseluruhan 66,5 miliar rupiah. Kita dapat melihat dari jumlah yang masuk di atas bahwa jumlah yang lebih banyak yang sudah masuk berasal dari pemerhati kasih HKBP yang membantu HKBP. Dari kalangan kita HKBP sendiri melalui usaha Rp1.000 sehari dan usaha lain 12.053.191.380 rupiah. Oleh karena itu, agar kelihatan jelas kesatuan kita HKBP menyelesaikan hutang HKBP ke dana pensiun kita, yaitu 144 miliar dikurang 66,5 miliar sama dengan 78,5 miliar lagi. Kami dengan kerendahan hati memohon kepada setiap warga HKBP melalui kepemimpinan para pendeta resort agar lebih bergegas mensukseskan gerakan Rp1.000 sehari maupun usaha lainnya. Kami yakin akan keseriusan kita. Demikian kami sampaikan untuk perhatian, dan bantuan selanjutnya kami sampaikan terima kasih. Tuhan Allah Tritunggal memberkati usaha kita. Marilah tetap waspada menghadapi COVID-19 dengan setia mematuhi protokol kesehatan 5M. Salam dan doa. Huria Kristen Batak Protestan. Eperus Pendeta Dr.
Robinson Butar-Butar tertanda tangan. Pelayan penuh waktu dan Majelis HKBP Serang, Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat ini, Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keuangan yang masuk pada minggu ini. Demi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaatnya. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madhita saluhutna, yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini, Minggu Trinitatis, yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga dari ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-36. Demikianlah bunyinya. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, yang mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah memasuki minggu ini, minggu Trinitatis, yaitu minggu-minggu yang mengajar, membimbing kita tentang menghayati dan mempercayai ketritunggalan Allah, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Memang kalau kita menggali isi Alkitab, dalam Alkitab kita ini,
kita tidak menemukan istilah Trinitatis. Trinitatis ini diperkenalkan oleh Tertullianus, seorang bapak gereja teolog dari Tunisia atau Afrika Utara, menggambarkan, menyatakan, dan mengajarkan bagaimana ketritunggalan Allah di tengah-tengah karya keselamatan Allah terhadap dunia ini, terhadap manusia yang diciptakannya dan segala isinya. Dan memang kalau kita menelusuri, mempelajari tentang Trinitatis ini, memakai akal logika pikiran kita tidak akan bisa menemukannya. Tetapi kita bisa menemukan ini adalah dengan iman percaya kita, dengan iman yang diberikan oleh Tuhan dengan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus. Kita mengetahui setelah Roh Allah tercurah ke tengah-tengah para rasul dan ke tengah-tengah orang yang percaya, disitulah para rasul dan orang-orang yang percaya berani keluar, berani menyaksikan dan menyatakan bagaimana kebesaran kuasa, bagaimana kebesaran anugerah yang daripada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mencoba menelusuri isi Alkitab untuk memahami ketritunggalan Allah, kita boleh membuka Kejadian. Dalam Kejadian pasal yang pertama telah dinyatakan bagaimana sesungguhnya Allah datang ke tengah-tengah dunia ini dan menyatakan kuat kuasanya sebagaimana Tuhan berfirman mengatakan Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, Allah dengan firman-Nya, dengan kuat kuasanya menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, dan manusia itu dibentuk dari debu tanah dan dihembuskan napas kehidupan sehingga manusia itu hidup dan sebagaimana kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman itu Allah menciptakan segalanya, dan melalui firman itu Allah menyatakan dirinya sama dengan kita manusia. Dan kita bisa membaca itu dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, di mana Allah menyatakan dirinya menjadi manusia, firman yang telah menjadi manusia dan bersama-sama dengan kita. Kalau kita membaca dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, telah melihat kemuliaannya itu, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Firman yang telah menjadi manusia, dan firman itu adalah Allah sendiri. Kalau kita membaca dalam Yohanes
pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, walaupun tidak dengan istilah trinitatis dalam Alkitab ini, tetapi kita bisa melihat bagaimana dari Kejadian hingga Yohanes ini menampakkan bagaimana ketritunggalan Allah. Allah Sang Pencipta, Allah yang telah menjadi manusia, Allah yang berada di tengah-tengah kita di dalam Yesus Kristus yang telah lahir, yang telah mati, bangkit, dan naik ke sorga, dan mencurahkan rohnya yang kudus. Inilah menuntun kita di tengah untuk mengetahui atau merasakan bagaimana sesungguhnya Allah itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita secara Tritunggal. Kalau kita menelaah firman kita pada hari ini dalam Minggu Trinitatis ini, dikatakan dalam ayat 31, inilah merupakan pernyataan bahwa Yesus Kristus yang telah lahir, yang telah datang ke dunia ini bukanlah dari dunia ini, tetapi dari atas, dari sorga, dari Bapa sendiri. Dan orang yang mengenal Bapa, yang mengenal Anak, dialah yang mengenal Bapa, katanya. Itulah sebabnya dalam nats ini, kalau kita membaca dalam ayat 36, ini yang menjadi intisari di tengah-tengah iman percaya kita untuk mengenal Allah Tritunggal itu. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, Anak itu, Yesus Kristus itu, itulah yang menjadi penentu di tengah-tengah kehidupan umat manusia dan ketentuan di tengah-tengah segala ciptaannya. Kalau kita kembali kepada kesaksian iman kita tadi, aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, dan duduk di sebelah kanan Allah, dan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Menghakimi yang hidup dan yang mati, tentu Yesuslah sebagai penentu. Dialah hakim agung, dialah penentu untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Sebagaimana khotbah-khotbah di dalam minggu-minggu yang lalu, dia mengatakan, aku berangkat untuk menyediakan tempat bagi kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah keberadaan kita pada saat ini, apakah yang menjadi pengenaan di dalam Minggu Trinitatis ini dengan topik Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya? Allah telah memberikan Anaknya yang tunggal ke tengah-tengah dunia ini, membawa cahaya terang, menerangi kegelapan dunia ini. Allah telah memberikan rohnya yang kudus untuk memberikan kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita, dan kita disuruh untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia ini sebagaimana amanat Tuhan Yesus sebelum dia berangkat ke sorga. Kalau kita membaca dalam Matius pasal
ayat 18 sampai dengan ayat 20 dikatakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Inilah merupakan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Dan bagaimana kita di tengah-tengah pergumulan-pergumulan hidup yang kita hadapi pada masa kini, terutama pada masa pandemi corona ini, kita dibatasi ruang gerak kita dibatasi untuk bertemu, untuk berkumpul, kita dibatasi dalam gerak melakukan kegiatan-kegiatan, dan kita menghadapi berbagai kejadian-kejadian bencana alam, tindakan-tindakan yang boleh kita katakan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Di tengah-tengah keberadaan itu dan kemajuan-kemajuan teknologi yang kita hadapi pada masa kini yang begitu cepat, yang kadangkala kita tidak bisa lagi mengikuti begitu cepatnya perkembangan teknologi, perkembangan zaman ini. Nats ini mau mengingatkan kita di tengah-tengah keberadaan Allah Tritunggal yang telah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itu juga merupakan menjadi kesaksian bagi kita bahwa Allah Bapa itu adalah Sang Pencipta yang menciptakan segalanya, dan Dialah yang mempunyai kuasa. Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang telah Dia berikan ke tengah-tengah dunia ini, membawa cahaya terang, membawa keselamatan, sebagaimana yang telah kita dengar dalam liturgi-liturgi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan Allah telah memberikan dan mencurahkan Roh-Nya yang kudus, sehingga para rasul, para orang yang percaya dapat memberitakan Injil dengan berbagai bahasa di tengah-tengah dunia ini. Dan melalui kuat kuasa Roh Kudus, para rasul dimampukan untuk menyatakan kasih Allah dan mengajak orang untuk mengenal Dia. Dan di Minggu Trinitatis ini kita diajak di tengah-tengah keberadaan kita pada masa kini, marilah kita senantiasa mengingat kesaksian kita itu. Kalau kita menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, kita harus diingatkan bahwa segalanya di tangan Tuhan, sebab Tuhan yang Sang Pencipta. Mari kita berserah diri kepada Tuhan. Mari kita di tengah-tengah berbagai keberadaan pergumulan, keberdosaan kita, kelemahan kita, mari kita meminta pengasihan dengan kuat kuasa yang telah Tuhan berikan di dalam Yesus Kristus, yang telah datang ke tengah-tengah dunia ini, memberikan tubuh darahnya untuk menebus kita orang yang percaya kepadanya. Di tengah-tengah berbagai kegalauan, di tengah-tengah berbagai tantangan, berbagai kesulitan, di tengah-tengah kehidupan pada masa kini, di tengah-tengah roh-roh zaman ini yang mempengaruhi kehidupan umat manusia, mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, karena Roh-Nya yang kudus mampu menolong kita, mampu menggerakkan kita, mampu memberikan kekuatan bagi kita.
Karena apa? Tuhan telah mengaruniakan dan mengutus anaknya, memberikan karunia. Dan keselamatan itu adalah merupakan karunia, bukan karena kuat kuasa kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi semuanya adalah anugerah pengasihan Tuhan. Sebagaimana kita Kristen Protestan mengandalkan keselamatan, ada 3 jalan keselamatan bagi kita Protestan dalam iman percaya kita. Yang pertama, sola gratia, hanya karena anugerah pengasihan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Sola fide, hanya karena iman kepada Yesus Kristus, sebagaimana Yesus ketika di tengah-tengah dunia ini menyatakan kepada beberapa perempuan, beberapa ibu, imanmulah yang menyelamatkanmu. Iman kita lah yang menyelamatkan kita. Iman kepada Yesus Kristus dan Roh Kuduslah yang memberikan penghiburan dan kekuatan di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya firman ini mengingatkan kita, semakin mengajar, membimbing kita, supaya kita senantiasa di tengah-tengah keberadaan kita, di tengah-tengah segala apa yang kita hadapi, sebagaimana dikatakan dalam ayat 34, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Kita semuanya diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah dunia ini. Sebagaimana Allah memilih, mengutus Yesaya. Kalau kita tadi mengikuti epistel kita dalam minggu ini dari Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat 8 itu, di mana dia melihat kemuliaan Tuhan dan dia takut, tetapi Tuhan mensucikan dia dan bertanya dalam suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang akan pergi untuk aku? Maka sautku, inilah aku, utuslah aku. Kita telah dipilih oleh Tuhan melalui panggilan suci, melalui baptisan kudus. Kita telah menerima hidup baru melalui baptisan kudus, dan melalui baptisan kudus kita telah dipanggil, dipilih menjadi utusan-utusan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita memberitakan berita kesukaan, yaitu damai, sejahtera, kasih kepada Allah dan kasih sesama kita. Kiranya firman ini semakin menguatkan kita, iman percaya kita kepada Allah Bapa Sang Pencipta, kepada Yesus Kristus yang merupakan anugerah pengasihan Allah, yang merupakan karya keselamatan Allah. Karena melalui Yesus Kristus kita diperdamaikan dengan Allah dan kita sesama kita. Dan melalui rohnya, roh Tuhan yaitu Roh Kudus, memberikan kekuatan dan menyatukan kita di tengah-tengah iman percaya kita. Sebagaimana kita saksikan, aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan kebangkitan hidup dan kehidupan yang kekal. Kiranya firman ini semakin menguatkan kita di tengah-tengah kehidupan beriman kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dalam Minggu Trinitatis ini Engkau mengajar, memimpin kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami Engkau hantar
Engkau ajar mengenal Engkau di Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang satu. Kami tidak dapat menelaah itu dengan pikiran kami sendiri, dengan logika kami. Bahkan kepintaran kuasa-kuasa dunia ini tidak mampu menyelami itu. Tetapi hanya dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, anugerah pengasihan-Mu lah yang mampu mengajar, memimpin kami mengenal Engkau di dalam ketritunggalan-Mu. Tuhan, tolonglah kami di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami pada masa kini, terutama di tengah-tengah pandemi corona yang belum berakhir, di tengah-tengah segala aktivitas kehidupan dan keberadaan yang kami hadapi. Kami menyerahkan seluruh saudara-saudari kami yang terkabar di rumah sakit karena sakit penyakit. Kiranya Tuhan menyertai para medis untuk memberikan pertolongan. Kami menyerahkan juga saudara-saudari kami yang berduka dan juga yang mengalami berbagai pergumulan-pergumulan. Tolong kami Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh aktivitas kegiatan gereja-Mu di seluruh dunia ini. Kami menyerahkan para majelis dan jemaat-Mu dimanapun berada, para pemimpin-pemimpin negara kami di tengah-tengah memimpin bangsa ini Tuhan, agar senantiasa hidup di dalam kesatuan dan kedamaian daripada-Mu. Kami juga menyerahkan seluruh pemimpin-pemimpin negara-negara di dunia ini agar menciptakan kedamaian, kesukaan yang daripada-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, bawa sukacita dan berkat bagi kami. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita kembali bernyanyi dan memberikan persembahan. Tuhan
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 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 Kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu, kini kami penuh sukacita karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu, kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di sorga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati, kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberikan kuat dalam diri kami, dan Tuhan jugalah yang mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkan dari kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahkanlah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya padamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Horas.